Di era digital data, seorang pemimpin wanita Bali harus mampu mengelola dan menganalisis informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Peningkatan kompetensi teknis, kompetensi kritis, kompetensi personal, dan kompetensi sosial menjadi dasar pengembangan kompetensi pemimpin wanita Bali agar tidak tertinggal. Ketut Suryasih selaku Rektor Bali Dwipa University menyampaikan peran tanggung jawab sosial pemimpin wanita Bali di era digital dapat dilakukan dengan memberikan edukasi, literasi, dan sosialisasi terhadap pentingnya kesadaran penggunaan teknologi, terutama di bidang pendidikan, kelompok wanita, dan di wilayah-wilayah pedesaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga dengan mendukung gerakan sosial dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dalam memimpin, wanita sering dijadikan panutan di dalam keluarga, apalagi kalau menjadi anak nomor satu atau tertua. Dia akan diberikan tugas untuk mengatur dan mendidik saudara-saudaranya. Wanita Bali menjadi pemimpin akan berusaha memanfaatkan dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Selain itu adalah menerapkan manajemen waktu dengan baik. Dengan demikian tidak ada halangan bagi wanita Bali yang sanggup dan mau menjadi pemimpin. Sifat feminim yang dimiliki wanita menyebabkan mereka dapat memimpin dengan lemah lembut. Akan tetapi di sisi lain wanita dituntut keberaniannya untuk berjuang, melakukan terobosan baru, dan belajar untuk meningkatkan diri. Dalam sastra agama Hindu terdapat nilai-nilai kepemimpinan yang universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan laki-laki atau wanita. Model kepemimpinan wanita Bali yang berpijak pada kearifan lokal yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu bersumber dari Bhagavad Gita, Astabrata, Pancastiti Dharmeng Prabu, Niti Sastra, dan Astadasa Pratimeng Prabu. Di era digital, wanita Bali yang bekerja akan dapat berperan sebagai agen perubahan yang kuat dan memainkan peran penting dalam mengarahkan organisasi menuju kesuksesan, pemberdayaan, dan tanggung jawab sosial. Bali Post melaporkan.